Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site, di mana malam hari ini Dimas akan telepon salah satu dari kamu yang ingin bercerita langsung pengalaman seramnya atau pengalaman mistis ya yang dialamin, dan mungkin ini bisa jadi salah satu cara biar kita agak waspada lah sama hal seperti itu. Atau kamu siapa tahu punya pengalaman yang sama dengan apa yang diceritain, nanti boleh komen-komen di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channelnya Ardan Radio, nyalain lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan pastinya selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site. Dan ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Ya pas aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Halo Mei, selamat malam. Apa kabar Mei? Iya malam Kak, alhamdulillah baik Kak. Oke, Mei, katanya kamu mau berbagi pengalaman serem nih, pengen cerita-cerita pengalaman yang mungkin buat beberapa orang ini menyeramkan gitu. Pengalaman apa sih Iya Kak. yang mau kamu ceritain? Iya aku mau cerita dulu pertama kali aku punya temen hayalan Kak. Oh serius? Dari kapan Mei? Iya. Itu kejadiannya sekitar tahun 2000-an akhir, 2008-2009. Oke, berarti saat itu kamu berumur berapa tahun tuh waktu punya teman hayalan? Aku waktu itu SMP. Oh SMP. Iya. Sosoknya ini sebenarnya kamu tahu dia ini makhluk halus atau kayak wujudnya kayak biasa aja? Makanya kamu gak sadar. Aku tahu dia siapa sebenarnya, maksudnya beberapa menit, mungkin sejam kali ya sebelum dia meninggal itu aku sempat ketemu dan ngobrol sama dia gitu. Oh seriusan? Wow. Iya. Jadi beberapa menit sebelum akhirnya dia meninggal, kamu sempat bertemu dulu sama dia, ngobrol gitu? Iya. Oke. Iya. Terus mohon maaf dia meninggalnya kecelakaan? Iya kan, aku mulai ceritain kali ya Kak. Boleh. Jadi waktu itu kejadiannya sekitar jam 2, jam 3 siang. Aku lagi main di lapangan dekat rumahku gitu. Jadi kebetulan lapangannya ini dekat sama rel kereta Kak. Oke. Ya kan. Terus aku ngeliat nih ada cewek yang mondar-mandir di rel gitu kan, relnya kan ada 2 jalur tuh Kak, jadi dia pindah dari satu jalur ke satu jalur rel lagi kayak gitu terus. Terus sebelum aku tegur sempat ada bapak-bapak gitu yang lewat bilang, "Neng jangan di situ, takutnya nanti ketabrak" gitu. Terus dia kayak nggak denger gitu, dia kayak cuek gitu Kak. Terus aku tegur tuh karena aku udah mulai risih ya, jadi aku tiap ada kereta lewat aku liatin masih ada nggak nih orangnya gitu. Dia cewek karena ya? Di rumahku cewek. Terus? Karena di rumahku tuh sering Kak kejadian kayak ketabrak kereta gitu. Kayak setahun tuh ada aja dulu tuh kayak gitu. Sering kejadian ya kan, makanya aku kayak mulai risih nih, kayak gimana ya, perasaan takut gitu. Terus tiap abis ada kereta aku cari, oh orang masih ada gitu. Terus sering aku tegur, "Kak pindah Kak" gitu, "turun Kak, jangan di atas rel Kak, takutnya kejadian" gitu. Dia cuma loncat-loncat aja gitu, main-main gitu? Nggak main, kayak mondar-mandir kayak orang linglung gitu loh Kak. Oh oke. Kayak mukanya juga kelihatan kayak sedih tapi marah gitu. Oke. Iya makanya aku tegur. Terus akhirnya pas aku udah mulai agak nggak ngeh gitulah, sekitar kayak 5-10 menitan gitu, aku kan sambil main ya sama teman-teman aku. Nah terus kedengeran tuh, jadi kalau bunyi kereta nabrak tuh aku udah hafal banget kayak gimana ya bunyinya, kayak kenceng banget gitu, gear gitu dah pokoknya. Terus kereta tiba-tiba pelan ya kan. Terus aku langsung mikir, ya cewek yang tadi nih gitu kan, ya udah aku masuk rumah nih ya kan.
Terus tiba-tiba rame, terus pada bilang ada yang tabrak kereta. Terus aku nanya nih sama sepupu aku, cewek ya, aku bilang gitu. Iya cewek, kayak masih muda gitu, dibilang gitu. Ya Allah, aku langsung mikir, oh cewek yang tadi kali ya gitu. Udah nih aku nggak keluar rumah sama sekali. Terus pas malam aku dengar cerita nih, tetangga aku pada cerita, katanya, halo kak, putus-putus, sorry. Ya, lanjut, aman. Gimana? Tetangga kamu pada cerita, terus? Iya pada cerita katanya, ada yang ngelihatnya sih pas kejadian gitu. Soalnya hancur banget orangnya, terus masih ada yang belum ditemuin katanya gitu. Aduh aku merinding ceritanya. Terus sama-sama terus. Ya udah kan, terus aku mah nggak mau dengerin ya karena takut gitu, trauma. Nah terus kayak udah berapa hari ya, kayaknya seminggu lebih mah gitu ada. Nah aku emang kalau sore kadang suka nongkrong gitu kak di deket rel gitu ya kan, sambil minum es jajan gitu anak-anak kan. Nah terus waktu itu lagi zamannya apa sih yang mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali, tau nggak kak? Iya tahu. Iya. Terus aku nemuin tuh di pinggir rel. Oh ada itu. Oh ada kulit jeruk nih gitu kan. Keras banget. Bawa pulang gitu kan, lumayan dong gitu. Bannya keren gitu kan, keras. Sudah kayak kejemur lama gitu. Aku mikirnya kan gitu ya. Terus kok tapi kayak teksturnya agak beda gitu. Terus aku bawa pulang ke rumah, aku lagi cuci, mamaku nanya kan, kamu bawa apaan? Kok pulang main tumben banget nyuci gitu. Terus langsung ngambil mobil-mobilan gitu. Terus aku bilang, iya ini tadi kakak nemu di pinggir rel gitu mah gitu. Kayak kulit jeruk udah kelamaan orang buang kali ya, aku bilang gitu. Terus dilihat-lihat sama mamaku, terus gini, kok ini kayak ada noda nggak hilang, apaan sih kak gitu. Terus dicium tuh sama mama, kok mencurigakan gitu kan. Terus ya udah, terus akhirnya mama bilang sama tetangga aku, terus bilang, jangan-jangan serpihan yang itu loh, dibilang gitu. Karena beberapa hari sebelum aku nemuin itu, kepalanya tuh baru ketemu gitu kak, ada di selokan di samping apa sih namanya relnya itu, dan udah hancur gitu deh pokoknya. Udah nggak berbentuk juga. Nah ternyata yang aku temuin pas kan dibawa ke kantor polisi ya kak. Pas yang dibawa itu terus polisinya bilang datang ke rumah gitu, aduh ini tuh batok kepala kak. Oh my god, batok kepalanya dia. Batok kepalanya si anak itu. Iya. Terus udah kan takut gimana ya, aku langsung panas tuh tinggi gitu, berapa hari lah aku panas tinggi. Mimpi aneh, mimpi tuh sering didatangin cewek terus selalu bilang makasih ya, makasih kayak gitu-gitu terus. Nah aku kan takut ya, mimpi tiap hari mimpi buruk kok, tapi selalu apa sih ceritanya sama gitu. Tapi si sosok yang datang ke mimpi kamu itu perempuan itu yang pernah kamu lihat? Enggak, belum jelas kak, belum jelas. Cuma kayak ada suara, terus aku ngelihat bentuk kayak siluet cewek gitu. Oke. Itu terus belum jelas gitu, dan aku nggak kepikiran mimpiin dia gitu kan. Terus tiba-tiba pas lagi aku mau berangkat sekolah nih, terus aku kaget dong ya kan, kok di kamar aku kayak ada cewek gitu. Tuh pertama kali aku ngeliat. Udah tuh aku cuek aja kan, berangkat sekolah. Terus pas di sekolah aku ngelihat jadi tuh cewek tuh seumuran sama aku gitu kak, kayak cuma beda setahun 2 tahun gitu sama aku. Terus pas di sekolah aku bingung, kok tiba-tiba ada cewek tapi nunduk aja gitu pas ada di gudang, tapi sebenarnya tuh perpustakaan gitu loh kak. Aku pas lagi ke situ mau balikin buku. Nah aku ngeliat cewek tuh nunduk aja gitu kan. Terus dia tiba-tiba bilang makasih ya gitu pas aku lagi naruh bukunya gitu. Terus aku akhirnya pegang nih punggungnya. Terus kok rasanya gimana ya, kayak nggak enak gitu, perasaan aku kayak nggak enak gitu. Kok kayak beda gitu, kayak gimana ya, kayak bukan megang orang, kayak lembek-lembek gimana sih gitu kak. Tapi aku dari bajunya pakai bajunya gitu. Baju apa tuh? Terus kamu lihat? Seragam aku. Pakai seragam sekolah. Pakai seragam sekolah. Oke, lanjut. Iya. Terus kata dia cuma bilang makasih ya gitu. Terus aku bilang makasih apa? Aku bilang gitu. Terus dia cuma bilang nanti aku ceritain lagi ya
nama aku Dewi gitu. Nah aku baru inget di mimpi aku tuh samar-samar sering kedengeran kayak makasih ya Dewi gitu. Aku tuh sering denger kayak gitu cuma samar gitu loh kak. Aku cuma kayak dia bilang makasih aja. Nah terus pas udah berapa hari aku sering mimpi. Nah mimpinya tuh ketemu cewek itu, dibilang makasih ya, dibilang gitu. Coba kalau misalkan waktu itu aku dengerin kamu, katanya aku nggak bakalan kejadian kayak gini. Dan ternyata dia emang nggak niat bunuh diri kak. Dia kayak salah pindah rel gitu loh pas ada kereta. Dia bilang kayak gitu ke aku. Terus aku bilang ya udah tuh mau gimana, kalau udah kejadian mah, aku bilang gitu. Terus dia cuma bilang pengen pulang, katanya kangen sama mama, katanya gitu. Terus katanya nyesel pacaran, aku tuh udah sakit hati katanya, terus malah jadi kayak gini gitu, nggak bisa pulang kata dia gitu. Ya aku bingung ya, aku bilang emang rumahnya di mana, dia nggak bisa jelasin juga rumahnya di mana gitu. Ya udah jadi aku hari-hari tuh sama dia kak, nggak ada yang tahu, aku mau cerita juga takut karena aku sebenarnya bisa ngeliat kayak gini kan dari kecil ya, cuman di rumah tuh kayak ditempis gitu karena akunya suka keasikan sendiri gitu loh kak. Dulu pas kecil katanya kalau punya temen yang hantu gitu, makanya nggak ada yang percaya kalau aku cerita. Ya udah aku teh diam aja ya, udah 2 tahun. Terus tapi aku mulai aneh nih, dia tuh kadang suka ngajarin aku yang nggak baik kak, kayak pokoknya kalau ada yang jahat sama kamu lawan aja gitu. Terus kadang suka dikerjain gitu sama dia, dibikin sakit kayak gitu-gitu. Nah aku bete ya, dia baik gitu sama aku, ngejagain aku, cuma kok kayak gitu jadinya jahat sama orang gitu kan. Terus aku bilang sama dia udah jangan ikutin aku terus, aku bilang gitu. Tapi dianya teh nggak mau gitu, katanya ya kalau enggak kamu mati bareng aja katanya gitu. Ya aku takut ya kayak gitu, sebel banget digituin sama hantu. Tapi terus si sosok ini kalau datang itu tiba-tiba atau setiap jam berapa dia datang itu? Tiap malam aja kah atau selama kamu jalan dimanapun dia ikut, siang-siang, malam? Ya dia ikut kemanapun. Jadi aku di sekolah aja nih kadang suka ngobrol sama dia gitu loh kak. Terus diomelin sama guru, aku dipanggil ke guru BP gitu, diomelin, kamu tuh ngobrol sama siapa sih Mei gitu. Iya, tapi terus wujudnya dia nggak menakutkan kan wujudnya waktu ngobrol sama kamu? Ya biasa ada aja jelas, kan? Biasa aja, nggak yang berantakan gitu loh kan, masih yang biasa utuh. Masih yang utuh kan. Terakhir dia itu. Lanjut. Iya, terus aku tuh udah mulai jengah gitu, akhirnya minta tolong sama orang gitu kan. Terus katanya bisa dihilangin gitu, biar akunya juga lupa, dianya juga ninggalin aku. Cuma ini prosesnya panjang gitu. Akhirnya bisa tuh kak, tapi aku sampai sakit tipes aku berapa bulan gitu, kayak lama deh, lebih dari 6 bulan gitu aku sakit. Pokoknya sampai kurus banget deh aku gara-gara ngelawan itu dia gitu. Terus dari situ mulai kayak sering ngeliat yang makin aneh-aneh bentuknya gitu kak. Aku kayak yang pokoknya gitu deh kan, sering kejadian ya di rel dekat rumahku. Nah aku sering ngeliat bentuk yang aneh-aneh gitu di rumah. Terus katanya aku teh ditutup juga udah nggak bisa karena udah terlanjur kebuka gara-gara Dewi itu, katanya gitu. Nah kan aku teh nggak pernah cerita sama siapa-siapa ya. Terus akhirnya pas aku udah mulai besar gitu, mulai pengen cerita tapi takut. Nah akhirnya nih pas aku punya anak, karena aku ngelihat anak aku sering dijailin gitu sama hantu juga, tapi bukan Dewi. Terus akhirnya aku cerita sama orang tuaku, aku ceritain Dewi itu siapa, aku ketemunya gimana. Terus aku bilang Dewi itu kayak gimana orangnya. Terus nah akhirnya ada bude aku bilang itu kejadiannya tahun berapa gitu. Terus aku teh bilang ya sekitar tahun 2008-2009 aku bilang gitu. Terus katanya dia tuh ini ternyata tetangga aku yang beda gang doang kak. Terus aku kan jadi takut ya. Terus aku dikasih lihat, nah bude aku tuh kenal sama si tetangga aku itu, keluarganya Dewi. Terus aku dikasih lihat ini tuh keluarganya, dibilang gitu. Orangnya tuh kayak gini-gini. Dan aku udah beberapa kali papasan juga sama keluarganya dan emang mirip sama Dewi. Cuma akunya nggak mau cerita karena kesian gitu loh kak, takutnya gimana gitu, akunya nggak enak.
Jadi ya udah teh diem aja. Wow. Tapi sekarang mah Dewinya nggak pernah yang datang gitu. Kalau dulu kan jangankan aku panggil gitu, dia tiba-tiba datang aja, jahilin aku gitu. Sekarang udah kasarnya udah dibersihin, udah nggak datang lagi. Iya. Mei, sebelumnya di sana nih, di tempat kamu lagi berada di sini, ya di tempat kamu sekarang, ada lonceng nggak? Iya. Ada. Ada lonceng? Iya. Lonceng apa sih itu? Oh, aku tahu sih. Ih, kakak baru kemarin kejadian bunyi sendiri. Ada lonceng ya? Iya. Di mana loncengnya? Di depan rumah. Depan rumah? Iya. Oke. Hah? Kayaknya ada yang kamu posisi lagi di depan rumah sekarang? Enggak, aku di kamar. Oke. Iya. Benar ada lonceng tapi ya? Ada. Oke. Oke. Ya, soalnya aku dengar suara lonceng. Nggak tahu ya, kedengaran ada suara lonceng beberapa kali tadi, makanya aku tanya. Iya. Apa ada lonceng di rumah kamu? Berarti Rumah. tuh ada, kayaknya ada yang datang deh ke sana. Ih, jadi tuh kak di gimana ya? Di rumah aku tuh emang rame gitu loh kak, maksudnya rame sama hantu penuh gitu. Jadi udah berapa kali dibersihin, balik-balik lagi gitu loh kak. Jadi kamu daerah mana sih? Aku di Depok. Oh, daerah Depok ya. Oke. Jadi tuh dulu katanya pernah ada kejadian ya tahun 9 berapa ya, aku lupa, 93 94 gitu deh kalau nggak salah. Itu kayak kejadian, tahu nggak sih kak yang kereta Bintaro? Nah itu kejadian tuh di samping, persis banget samping rumah aku. Nah si potongan-potongan tubuhnya itu tuh ada yang ditaruh di rumah gitu kak. Nah ini tuh masih ada salah satu korbannya ya, ada nenek-nenek itu tuh ada di kamar mama aku sampai sekarang nggak bisa diusir. Dia jahil, jahat banget sama orang rumah. Ya mungkin karena ada sesuatu yang tertinggal. Biasanya kalau ada darah yang bercecer gitu, biasanya sih itu jadi salah satu tempat akhirnya dia menetap di situ gitu. Jadi kan biasanya kalau ada korban kecelakaan atau apa itu langsung dibersihin. Dibersihin sedemikian rupa, ditutup tanah biasanya kalau bekas darah kayak gitu-gitu biar hilang gitu. Karena kalau ada tetesan sedikit aja di mana misalnya yang kita nggak ketahuan, nggak dibersihin, itu biasanya akan tertinggal di situ gitu. Yang aku tahu sih kayak gitu. Oke. Wow, luar biasa cerita kamu Mei, sampai ada interaksi nih ke aku secara nggak langsung. Kayaknya emang ada beberapa sosok-sosok yang ada di rumah kamu ketika kamu menceritakan hal ini. Ada yang pengen juga diceritain juga gitu sih. Iya bener kak, tadi dia ada anak kecil yang nyolek punggung aku. Iya gitu, jadi ada yang gua dong sekarang yang diceritain dong, yang itu udah lewat gua dong, makanya dia kayak caper gitulah, cari perhatian, pengen juga diceritain. Tapi oke, nantilah. Terima kasih banyak ya Mei, udah mau berbagi pengalamannya di Spooky for Nightmare Side. Thank you Mei. Iya, terima kasih juga kak udah mau dengerin aku cerita. Thank you. Oke, itu tadi pengalaman Mei yang wow, menurut saya pribadi sih jadi satu pengalaman yang luar biasa ya. Kisah spiritualnya Mei dari kecil, dia memang punya kelebihan yang bisa melihat dan sampai akhirnya mempunyai, dibilang teman hayalan, seseorang yang sudah meninggal yang beberapa jam sebelumnya bahkan dia mengenal atau tahu sosok itu siapa. Dan tadi sempat ada interaksi sih sedikit dari hal yang ada di rumahnya dia, karena saya juga nggak tahu di rumahnya ada lonceng atau enggak, tapi keganggu banget sih dari tadi ada suara lonceng gitu. Dan ternyata dia di kamar, loncengnya di depan. Ya
Wow, luar biasa, menarik. Gimana pendapat kamu tentang ceritanya Mei malam hari ini yang udah kamu dengerin di Spooky Phone Nightmare Side? Kalau kamu punya pengalaman yang sama, cerita tentang rel kereta api dekat rumah kamu, mungkin kamu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Arden Radio yang belum, karena setiap jam 8 malam Senin sampai Jumat Nightmare Side selalu menayangkan tayangan-tayangan seru yang serem-serem di YouTube channelnya Arden Radio. Terima kasih banyak. Dimas Talamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian.